Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lanjutkan kembali pertemuan kita bersama saya Tony Yulianto. Kita akan lanjutkan untuk materi kali ini. Kita akan membuat yang namanya daftar tabel otomatis. Kalau kemarin kita membuat daftar gambar otomatis, sekarang kita akan membuat daftar tabel otomatis. Bagaimana caranya? Kita akan coba kembali ke yang kemarin kita buat. Oke. Nah, di sini kita akan membuat tabel. Untuk tabel sebenarnya tidak ada beberapa macam cara. Cuman supaya tidak perlu berlama-lama, saya langsung ambil aja tabel yang sudah pernah dibuat gitu. Saya kopikan di sini. Ya. Sebenarnya tabel ini kalian bisa ambil aja dari insert tabel ini ya. Terserah yang kalian inginkan berapa gitu. Ya, tabel mau berapa gitu, dia akan muncul gitu ya. Oke. Seharusnya banyak dari kalian sudah memahami itu. Nah, sekarang kita akan membuat keterangan tabelnya. Ingat, keterangan tabel itu letaknya di atas. Kalau gambar itu letak keterangannya berada di bawah. Jadi kalau keterangan tabel itu letaknya di atas. Maka caranya bagaimana kalau kita mau memberikan keterangannya? Kita klik di toolbarnya ini, kita klik yang namanya reference. Ya, kita klik yang namanya reference, kita klik yang namanya insert caption. Oke ya, kita klik yang namanya insert caption. Kemudian di sini gambar kan yang kemarin ya, maka kita klik yang namanya new label. Ya, kita klik yang namanya new label, terus kita tulisin namanya tabel. Ya, setelah itu kita klik OK. Nah, biasanya ini saya perbesar seperti kemarin ya. Punya saya langsung muncul tabel 1.1. Bagi yang belum muncul biasanya kan tabel 1. Maka kita klik numbering. Ya. Seperti biasanya ini kita centang, terus kita pilih yang titik, kita klik OK, maka akan muncul tabel 1.1. Nah, setelah muncul seperti ini baru kita klik OK. Nah, di sini baru kita kasih keterangan seperti kemarin. Berarti misal di sini adalah daftar pemain dalam game teori. Game teori. Oke. Nah, sekarang ini kita akan luruskan, terus kita kasih warna hitam, ukurannya katakanlah 12 times New Roman. Setelah itu tabel 01-nya kita tengahkan, Ctrl E, jangan lupa kita tebalkan. Nah, ingat di sini berarti ini mengikuti yang namanya bab. Karena di sini kita naruhnya di bab 2, maka kita nulis ini tabelnya adalah 2.1. Jadi tabel 2.1. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat ini ya, tabel 2.1 tadi. Sekarang kita akan masukkan ke daftar tabel. Bagaimana? Ke daftar tabel, maka caranya gampang seperti kemarin. Kalau tadi kita gunakan insert caption, maka yang berikutnya kita juga gunakan insert table of figures. Ya, di reference ini kita gunakan insert table of figures. Nah, kemarin kita sudah modify, langsung aja kita klik OK. Nah, maka di sini sudah muncul tabelnya. Kita bisa klik kanan, misal kita mau nambah tabel atau ngurangi tabel, kita bisa klik update field, update entire tabel, oke, maka nanti akan menyesuaikan dengan yang sudah kita buat. Nah, itu terkait pembuatan tabel untuk dari daftar tabel otomatis.
Nah, bagaimana kalau untuk pemanfaatan tabel yang lain? Apa ada? Nah, saya akan berikan contoh pemanfaatan tabel. Misal saya masuk ke yang namanya lembar pengesahan, ya. Saya masuk yang namanya lembar pengesahan. Saya ingin membuat seperti yang ada di sini, ya, di lembar persetujuan ini. Nah, misal seperti ini, atau kita bikin aja sendiri lah, ya. Misal di sini yang bertanda tangan di bawah ini adalah, terus setelah itu kita masukkan ini insert tabel. Nah, misal kita bikin ukurannya 2x3 ya, barisnya 2, kolomnya ada 3. Nah, misal ini nama, terus apa namanya, NPM. Nah, saya mau nambah ini keterangan lagi. Nah, kita bisa taruh kursor di sebelah samping sini atau sebelah sini, terserah. Misal sebelah sini, kita klik enter, maka dia akan nambah. Nah, setelah itu nama NPM, kemudian prodi. Nah, misal seperti ini misal. Nah, kita berikan ini D2 atau jangan prodi ya, program studi. Oke, ini kita panjangkan ya, seperti ini. Ya, ini namanya misal Tony Yulianto. Oke, terus di sini NPM-nya misal 1208-1070. Nah, program studi S1 Matematika. Oke. Terus kita kasih keterangan hasil tugas akhir ini telah disetujui dalam sidang TA tahun akademik 2020-2021 misal. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat lagi, misal buat sebanyak 3x3. Jangan 3x3. Kita ulangi. Kita buat sebanyak misal ini 5, 6, 7. Ya, sebanyak 7. Ya, 7x3. Nah, sekarang di sini kita akan 7x3. Semisal di sini kita akan membuat tulisan. Misal di sini Pamekasan tanggal 3 November 2020. Nah, setelah itu dosen pembimbing misal Faisal MSI. Terus
yang berikutnya adalah ketua program studi itu adalah yang namanya Kuzairi MSI. Nah, ini supaya pas tengah berarti kita taruh ini di bawah ya, bawah tengah. Ini juga kita taruh pas di tengah. Nah ini, nah kita misal gini kan ya. Nah ini kita ginikan. Oke, ini kita tengahkan. Ctrl B, Ctrl U, misal seperti ini. Nah, terus yang di sini mengetahui dengan FMIPA. Misal namanya adalah Rica Amalia MSI. Ctrl E. Ini kita tebalkan seperti ini. Ctrl U. Oke. Nah, sekarang kita atur-atur ini. Oke, ini sudah kita atur. Kita atur posisinya. Guys, ini juga tidak apa-apa. Nah, setelah ini selesai, maka kita hilangkan ini. Kita bisa blok semuanya, biar nggak kelamaan. Kalau semisal banyak, kita klik aja yang tanda plus, maka di sini bordernya kita no border. Begitu pula yang ada di sini, ya, kita bisa no border. Oh ya, perbedaannya apa? Kenapa kok saya menggunakan tabel seperti ini? Misal, ya, kita tambahkan di sini ada namanya judul tugas akhir. Misal seperti ini. Nah, judul tugas akhir kita copy aja yang sesuai dengan yang sebelumnya. Yang di sini ya. Kita copy. Terus kita buat di sini yang pakai teks. Nah, coba perhatikan ketika saya menggunakan ini. Kalau sebenarnya terserah sih, kita bisa menggunakan tab atau yang lain juga bisa. Cuman ketika menggunakan ini lebih rapi menurut saya, lebih smooth. Kenapa? Karena dia ini secara tidak langsung sudah masuk ke sini. Kalau tidak menggunakan tab itu kan ya, setelah kita di Maduranya itu langsung pindah ke sini. Jadi kita harus pindah dengan yang ada di atas ini. Jadi itu akan agak belum tentu sama. Nah, kalau ini kan lebih memudahkan, lebih smooth menurut saya. Nah, ini bisa kita hilangkan seperti tadi. Tadi kita klik plusnya ini, kita bordernya no border. Maka di sini sudah tidak kelihatan kalau kita menggunakan tabel. Nah, ini salah satu fungsi penggunaan tabel. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman semua, untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya, jangan lupa klik like and subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya dan share ke yang lain. Semoga bisa bermanfaat. Saya Tony Lianto.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.